You are the spirit of Indonesia, and it shows in everything you do. We've got the spirit of Indonesia, and we share the pride with you, the spirit shining through Smart FM. Morning Drive. Menemani Anda Smart Listener di jam 11 ini seperti biasa setiap hari Kamis kita akan menghadirkan Makassar Insight, obrolan seputar Kota Makassar dan juga isu-isu terhangat saat ini. Kalau kita membahas isu terhangat yang saat ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Makassar yang diperpanjang untuk jalur zonasi dari tanggal 13 sampai 18 Juli 2020. Ada banyak masalah, ada sejumlah masalah tepatnya yang terjadi dan ini sepertinya menjadi cerita lama yang terus berulang kembali di tahun ini. Seperti misalnya server dari PPDB yang down, kemudian juga titik koordinat yang tidak tepat untuk menentukan alamat atau di mana tempat tinggal calon peserta didik itu terdaftar. Nah, untuk membahas itu, topik kita hari ini di Makassar Insight terkait dengan polemik penerimaan peserta didik baru PPDB Makassar 2020. Nah, untuk membahas itu saya sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Cantik, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Ibu Amalia Malik. Assalamualaikum, Bu. Oke, suaranya kurang kedengeran, Bu. Oke. Coba sekali lagi, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar, cuman suaranya agak kecil, Bu ya. Dan dikhawatirkan ini tidak terdengar sama smart listener gitu. Nah, selain Ibu Amelia Malik juga hari ini kami terhubung langsung dengan Kepala Diskominfo Kota Makassar atau Kadiskominfo Kota Makassar, ada Bapak Ismail Haji Ali. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Harapan kita termasuk smart listener sehat-sehat semua. Amin, amin, amin. Itu harapan kita bersama ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight hari ini. Selain ada Ibu Amalia Malik, kemudian juga Pak Ismail Haji Ali, nanti juga kita akan terhubung dengan Kepala Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Subhanjur, dan juga kami akan menyambungkan Anda juga smart listener dengan anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan juga Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahid. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan polemik dari PPDB Makassar tahun 2020 ini. Ibu Amalia, bagaimana sebenarnya proses dari PPDB tahun ini? Kenapa kemudian banyak keluhan yang terjadi di masyarakat? Silakan Bu Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran lebih bagus? Ya, suaranya agak kecil Bu. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Mungkin boleh headsetnya dilepas dulu biar audionya bisa langsung nyambung. Boleh? Gimana sekarang? Ambilkan duluan. Sudah mau ambil roti kan? Masih kecil suaranya Bu. Ya, kami terhubung secara virtual. Ya, silakan Bu. Gimana? Nah, Ya, lumayan. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. FM, Pak Kadis, Kepala Ombudsman Rakyat Republik Indonesia, Bapak Subhan, Pak Ketua Komisi D, Pak Wahab, join bersama kita. Pelaksanaan PDB tahun 2020 ini sangat-sangat berbeda dengan PPDB tahun-tahun kemarin.
Pertama adalah bahwa ini adalah kita ketahui adalah tahun pandemik ya, di mana semuanya pelaksanaan itu harus dilakukan secara daring. Kalau tahun lalu yang dilaksanakan secara daring itu adalah 70 sekolah dari 314 SD dan 55 SMP. Dan aplikasi maupun infrastrukturnya itu kerjasama dengan Telkom. Untuk tahun ini kami mendapatkan aplikasi yang khusus memang dikemas dan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD dan SMP dalam keadaan pandemik. Aplikasi ini diberikan oleh kami Kabupaten Kota. Kemudian infrastruktur ini kami disupport oleh Dinas Infom. Dalam hal ini PPDB untuk tahun ini adalah menjadi PPDB mandiri. Kenapa kami katakan PPDB mandiri? Karena memang semuanya aplikasi ini dari pemerintah. Kemudian infrastruktur itu juga dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Infom. Banyak kendala yang dialami oleh masyarakat karena pertama keadaan ya yang kita tetap dalam keadaan pandemik seperti ini, yang kemudian harus dilakukan semuanya secara daring. Beberapa item-item harus dilewati melalui jalur pendaftaran ini, yaitu mereka harus membuat akun dulu. Kemudian mereka melakukan pendaftaran yang harus diisi penuh, karena kalau tidak dia tidak akan bisa lanjut submit. Kemudian ada beberapa dokumen yang mereka harus upload, sehingga memang jadi agak keterlambatan untuk bisa mengupload. Apalagi di hari-hari pertama, hari kedua yang semangat-semangatnya orang tua itu berlomba-lomba untuk bisa masuk, memasukkan dokumen atau mendaftarkan anaknya. Sehingga memang agak mengalami trouble sedikit pada saat pendaftaran, baik di jalur non zonasi maupun jalur zonasi. Di jalur zonasi saja hari pertama dilaksanakan tanggal 13, 14 itu hampir 50.000 lebih. Itu ada satu orang yang bisa 5 kali melakukan upload, melakukan pendaftaran karena merasa yakin, sehingga memang beban berat di server itu terjadi seperti itu. Ya, kita bisa memaklumi karena keadaan yang memang harus dilakukan secara daring. Tetapi kita akan mengakomodir semuanya dengan kita melakukan posko pengaduan, kita melakukan pelayanan langsung di dinas pun di sekolah-sekolah. Harapan kita memang tetap ini bisa dilaksanakan secara daring, tapi ya kita ketahui bersama bahwa tidak semua masyarakat kita bisa begitu paham untuk melakukan pendaftaran, sehingga kami dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar, khususnya SD dan SMP negeri, itu melakukan pelayanan secara tatap muka. Walaupun tentunya sangat-sangat kita menjadikan perhatian adalah protokol kesehatan, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi. Tapi kami tidak memungkiri keadaan bahwa seperti di dinas, karena mungkin juga trouble ya, agak susah mereka mengupload, sehingga juga teman-teman di sekolah mengarahkan ke dinas. Jadi kalau kita melihat berita-berita yang ada, mereka pada berdatangan semua di dinas, tapi gimana di dinas mengantisipasi dengan mengatur dengan baik, secara protokol kesehatan juga menjadi perhatian. Walaupun memang kita tidak bisa mengantisipasi ya, orang tua sepertinya menganggap bahwa siapa yang duluan itu yang lulus gitu. Itu yang agak kerepotan. Tetapi alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ketiga untuk jalur zonasi. Demikian itu. Baik, untuk jalur zonasi ada keterlambatan begitu ya. Kemudian juga yang tadi sempat dikatakan ada langkah untuk mengakomodir keluhan tersebut dengan mendirikan posko pengaduan seperti itu ya. Salah satu masalah yang paling banyak diadukan adalah terkait dengan servernya sendiri. Saya ingin konfirmasi dulu ke
Kadiskominfo Kota Makassar Pak Ismail, apa yang menyebabkan kemudian server dari PPDB 2020 ini tidak dapat diakses? Silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih ya Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama saya mau sampaikan tadi bahwa Ibu Kadis Pendidikan kan sudah menjelaskan bahwa ini pekerjaan yang bersifat, saya katakan sangat mendadak. Dengan waktu hanya 20 hari ya, kurang lebih 3 minggu kita sudah harus melayani sebuah aktivitas atau kegiatan yang orang bilang ya dibutuhkan memang persiapan. Ya, dan apa namanya? Ya. Apa keluar? Kami masih bisa mendengar Bapak. Silakan Pak. Ya, betul. Sabar. Saya lagi apa? Ini. Oke. Mendadak kurang persiapan. Apakah ini yang mengakibatkan servernya tidak siap? Silakan. Saya lanjut aja dulu ya. Iya. Iya, saya lanjut dulu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dan ini karena Dinas Kominfo memang tidak ada kata tidak yang namanya melayani masyarakat, sehingga kita butuh memang walaupun waktunya singkat, tapi Dinas Kominfo pada saat kita sudah diberi tugas oleh Bapak Pejabat Wali Kota Makassar waktu itu Pak Prof Yusran ya, kita menerima ya. Dengan tentunya saling berintegrasi, saling berkolaborasi, karena memang kalau dari aspek infrastruktur atau server yang memang Dinas Kominfo sudah persiapkan itu dari tahun lalu. Walaupun sebenarnya aktivitas layanan PPPD ini memang kita tidak pernah program. Ya termasuk kita bisa saksikan kemarin dan bisa nanti Bu Kadis mungkin sampaikan bahwa pendadakan ini di awal itu saya kira hanya menyiapkan saja server semata atau dengan jaringan yang Kominfo untuk ke seluruh user. Ya bukan yang user gunakan jaringannya ya. Kominfo siap dengan mendistribusikan aplikasi yang sudah ditanam atau sudah diinstal di server ini. Itu tidak ada kata tidak kita siap. Ya, namun kita bisa lihat dalam perjalanan PPPD ini ada saja memang, karena ternyata memang aplikasi itu tidak harus diuji coba, harus simulasi dan berbagai hal. Kenapa? Karena ini memang cukup ya termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Tapi itu saya tidak masuk ke ranah aplikasinya dan karena itu tugas paling terdepan adalah dari Dinas Pendidikan. Dan kami selalu sampaikan termasuk KPPD Wali Kota yang sekarang bahwa Dinas Kominfo siap mensupport aktivitas PPBD ini dari aspek server ya. Nah, namun yang lain ya termasuk para tenaga operator di bawah yang mengoperasikan aplikasi ini itu kan memang butuh ya, termasuk teman-teman yang mengawal aplikasi ini memang butuh keterpaduan, sinergitas antara kami dari tim IT Dinas Kominfo. Tapi itu bukan menjadi alasan. Sekarang kita hadapi kan, alhamdulillah sudah berjalan ini, non-zonasi sudah selesai minggu lalu. Saat ini kan kita berproses pada penerimaan zonasi dan prestasi akademik ya kalau tidak salah. Itu jadi Dinas Kominfo. Adapun informasi yang berkembang atau yang selalu katakan bahwa server. Nah kita bisa lihat trafficnya. Karena kita punya monitor ya, dashboard monitor, bahwa dashboard bahwa server kita ini tidak pernah down. Yang ada itu wilayah-wilayah, karena memang kita membuka beberapa ruang di dalam server. Memang ada saja yang mungkin daerah-daerah atau lokasi-lokasi di mana operator mungkin mau share, atau masyarakat yang mau menginput ya. Karena yang paling terasa ini dalam pendaftaran ini itu penginputan untuk mengupload dokumen-dokumen yang harus dipersyaratkan dalam penerimaan PPPD. Jadi saya ulangi lagi bahwa Dinas Kominfo selalu siap, ya termasuk kemarin
waktu di awal pendaftaran itu kan dibatasi jamnya. Kita tawarkan lagi ke teman-teman distrik, kenapa tidak dibuka saja 24 jam. Nah, alhamdulillah ini sangat membantu. Dan tentu di sini juga kenapa siswa atau murid kita atau orang tua yang mengawal mengantar anaknya mau mendaftar ini kan ada perasaan was-was karena kan waktu terbatas. Makanya kita buka juga salah satu strategi untuk bisa masyarakat tidak perlu terpepet waktu, hanya sekian jam dalam sehari sampai sore. Saat ini kita buka 24 jam. Tapi itu teknis nanti di Ibu Kadis jelaskan. Ya. 24 jam ya? Dari Dinas Kominfo. Baik, 24 jam dalam seminggu. Berakhir nanti di tanggal 18 Juli. Hari Sabtu nanti akan berakhir untuk pendaftaran ya? Pendaftaran zonasi. 24 jam setiap hari kita buka. Ya, 24 jam setiap hari, namun nanti batasnya sampai tanggal 18 Juli. Nah, nanti kita akan membahas lagi keluhan yang banyak masuk dari masyarakat. Bagaimana kemudian Diskominfo serta Dinas Pendidikan menanggapi hal itu. Dan untuk Anda, smart listener, Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda atau bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811461011 atau Anda bisa saksikan langsung talk show kami ini Makassar Insight melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Morning Drive. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment atau olahraga. BBC Global Newsbeat Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. Smart listener, pandemi corona telah menimbulkan dampak di seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya dunia bisnis. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat strategi dan langkah konkret untuk membantu UMKM agar tetap bertahan dan bisa menjadi penggerak ekonomi domestik Indonesia. Smart FM dan Sonora FM menghadirkan diskusi interaktif webinar dengan tema Transformasi Digital UMKM Go Online bersama Yuswo Hadi, Marketing Expertise dan Ketua Umum IKUBI Jarod Trisunu, serta keynote speaker Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim. Sabtu 18 Juli 2020, mulai jam 10 pagi sampai selesai. Acara ini terbuka bagi Anda, pelaku UMKM, pebisnis startup, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum secara gratis. Daftarkan diri Anda melalui tiny.cc/webinar UMKM Smart FM atau WhatsApp 0811461011. Sekali lagi, 0811461011. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Morning Drive. Kembali lagi Smart Listener, Makassar Insight membahas soal polemik PPDB Makassar tahun 2020. Nah, kami baru saja terhubung dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Abdul Wahid. Assalamualaikum, Pak Wahid. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak Wahid? Ya, baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Pak, hari ini saya mendengar Bapak tadi agak agak sibuk begitu, mengurus banyak hal terkait juga dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial begitu ya Pak ya. Namun hari ini kita membahas soal polemik penerimaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB ini, khususnya untuk jalur zonasi Pak. Nah, dari Dewan sendiri bagaimana, apakah ada keluhan langsung yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bapak? Dan apa-apa saja itu Pak? Boleh silakan disampaikan. Ya, salah satu di antara keluhan warga termasuk. Ya Pak. Pak Wahid. Ya. Akun mereka tidak bisa terbaca di sistem. Ya.
Jadi itu salah satu sekian banyak permasalahan yang terjadi, yaitu akun dari peserta didik itu tidak terbaca di sistem. Kemudian apa lagi Pak? Halo? Iya. Halo? Ya, halo Pak. Kami mendengarkan suara Bapak. Hal-hal lain yang menjadi hal-hal lain lagi yang menjadi temuan kami sejak kami sidak di beberapa hari lalu, yaitu banyaknya keluhan warga tentang garis koordinat mereka yang tidak ditemukan di saat ditarik di sistem. Dan bahkan ada garis koordinat yang berpindah ke daerah lain. Itu termasuk dari sekian banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kita berharap Dinas Infokom selaku pemegang kebijakan dalam sistem ini bisa membenahi sistem ini ke depan agar supaya sistem PPDB online ini makin tahun makin membaik. Karena terus terang saya beberapa tahun di Komisi D. Untuk kali ini memang kita kerjasamakan ataukah memang atas dasar aturan dari Kemendikbud sampai dialihkan ke Infokom. Kemarin itu kerjasama Dinas Pendidikan langsung dengan Telkom. Oke. Baik, berarti untuk keluhan yang disampaikan ke Dewan langsung khususnya untuk Komisi D terkait dengan akun yang tidak terbaca serta koordinat titik alamat begitu ya Pak ya. Nah kemudian dari Dewan sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Ini kan sudah tahun lalu juga banyak permasalahan terkait PPDB. Tahun ini juga kembali berulang begitu. Nah tadi kalau Pak Ismail bilang di sesi sebelumnya bahwa ini ada yang mereka menyediakan server namun ada kurangnya operatornya yang mungkin tidak terintegrasi dan lain sebagainya. Bapak menanggapi hal itu seperti apa Pak? Ya, termasuk temuan yang saya adukan sendiri ini setelah ditindaklanjuti di Dinas Pendidikan, termasuk apa yang dikatakan oleh Dinas Infokom itu memang sebagai dari operator yang termasuk operator yang di sekolah mungkin yang sedikit perlu pembelajaran lebih bagus supaya dalam menerima aduan pendaftaran untuk PPDB online ini tidak lagi menjadi masalah ke depannya. Jadi saya berharap ke depan sebelum penerapan PPDB online ini mereka-mereka yang ditugaskan sebagai operator di masing-masing sekolah supaya beri feedback yang bagus kepada mereka-mereka yang akan menjadi operator di sekolah supaya tidak terjadi lagi keluhan-keluhan seperti yang kita alami pada hari ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahid. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Kami akan menghubungi kembali nanti, tapi saat ini kami akan terhubung dulu dengan Pak Subhan Jur, Kepala Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Subhan. Apa kabar Pak Subhan? Alhamdulillah gembira. Alhamdulillah gembira. Gembira melihat PPDB tahun 2020 ini Pak? Sedih. Kalau yang itu ya. Kenapa sedihnya Pak? Gembira kalau melihat PPDB gini. Jadi ini kan kita melakukan kesalahan, tidak belajar daripada kesalahan. Jadi saya justru belajar dari kesalahan kemarin ketika pendaftaran PPDB level kota itu diafirmasi perpindahan dan prestasi itu kan boleh dikata gaduh, sangat gaduh. Kemudian dari situ karena ada jelang waktu untuk proses pendaftaran untuk jalur zonasi, di mana kita tahu bahwa letak keadilan PPDB itu ada di jalur zonasi. Maka mewanti-wanti hal kembali terjadi, masalah jaringan dan segala macam, saya ketemu dengan Pak Wali Kota. Saya menyampaikan untuk Pak Wali Kota untuk concern serius menangani ini, jangan sampai zonasi ini menjadi masalah juga. Karena mohon maaf saya tidak mengatakan, kan kemarin juga ternyata Pak Wali Kota juga mengatakan bahwa salah menggunakan provider. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi pengalaman seperti itu, pengalaman kemarin ketika providernya itu Telkom berjalan lancar, dan hal yang sama juga pernah terjadi di provinsi 3 tahun lalu, kacau balau itu provinsi karena dia juga menggunakan Infokom, bukan setelah pindah ke Telkom tidak lagi, sampai tahun ini juga tidak masalah. Jadi bukan itu poinnya. Jadi apapun providernya, kalau memang tidak bisa atasi, harusnya tidak terjadi kegaduhan seperti ini.
Baik. Nah, saya mengantisipasi bahwa begini Pak Wali, di tanggal 13 itu ada sonasi. Jangan sampai kegaduhan kembali terjadi. Dan ternyata betul, pada saat tanggal 13 itu sudah membludak orang ke Dinas Pendidikan Kota. Simpang siur sudah berita di media sosial. Ada testimoni, ada video segala macam, sehingga ada juga yang mengkhawatirkan terjadi penyebaran COVID kluster baru. Meskipun saya ingin mengatakan bahwa siapa sih yang mengundang masyarakat datang ke sana? Kan Dinas Pendidikan tidak pernah mengundang, Infokom tidak pernah mengundang. Tapi kalau dari sisi itu ya, tapi karena menurut informasi bahwa mereka disuruh oleh pihak sekolah ke sana, karena pihak sekolah juga kesulitan, operator kesulitan, terutama menentukan koordinat, kemudian tidak ada yang bisa masuk. Saya melihat itu keluhan sudah banyak sekali di media sosial terkait Pak Subhan, kesulitan mereka untuk masuk. Ya, baik. Pak Subhan, apakah ini akibat dari kurangnya koordinasi antara sekolah, kemudian Dinas Pendidikan dan juga Diskominfo begitu, sehingga ujung-ujungnya masyarakat tidak tahu harus mengeluh kemana begitu ya, dan kemudian banyak yang mendatangi Dinas Pendidikan seperti itu. Dan apakah Bapak melihat ini kan sudah terjadi tahun kesekian begitu, kita belum siap nih untuk melakukan PPDB secara daring? Iya, sebetulnya kita siap. Artinya dari segi regulasi siap, kemudian jaminan dari pemerintah kota siap untuk melaksanakan ini. Artinya ketika ada masalah sebetulnya kita tidak lagi saling menyalahkan karena ini sudah terjadi. Yang diperlukan adalah intervensi dari wali kota untuk segera turun ke lapangan. Kalau misalnya dari persoalan jaringan, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya harus ada pengadaan server khusus PPDB, kenapa tidak dilakukan? Atau kalau server yang ada juga mencukupi, kenapa kemudian terjadi down di mana-mana dan kesulitan masyarakat untuk melakukan pengunggahan, melakukan pendaftaran? Nah, ini harus dicari, tidak boleh lagi bersifat warning, menghimbau dan segala macam, tidak bisa. Wali kota harus intervensi dan melakukan tindakan apapun harus dilakukan, misalnya menyingkirkan orang yang membuat masalah, itu bisa dilakukan, atau kemudian ganti provider kalau penting, kalau memang dimungkinkan. Tidak bisa kita hanya saling menyalahkan kemudian menjawab dengan normatif, tapi karena kita lihat ini realita. Kalau kita berbicara, tentu kalau kita bicara IT, tentu jawabannya ada semua reasoningnya, ada semua pembenarannya. Tapi yang real di lapangan adalah kesulitan, sehingga orang berkumpul melakukan demo dan segala macam sampai meminta kadis, kedua kadis diberhentikan. Saya pikir itu bukan solusi. Apakah dengan memberhentikan kadis kemudian selesai? Tidak. Yang dibutuhkan adalah intervensi dari pemerintah kota, khususnya wali kota, agar langsung ke titik persoalan. Apa sih persoalannya? Dan itu segera ditindaklanjuti. Tidak boleh lagi warning atau dihimbau-himbau. Baik. Nah, Pak Subhan, saya tahan dulu. Saya masih punya pertanyaan kepada Bapak. Ditahan dulu teleponnya, jangan ditutup dulu. Kita akan mengkonfirmasi. Saya ingin minta tanggapan dari Kepala Kadiskominfo Kota Makassar, Pak Ismail, menanggapi pernyataan dari Pak Subhan barusan. Silakan, Pak. Maaf, karena tadi agak kecil saya dengar ya. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Baik. Pak Subhan tadi kedengaran suara kami, Pak? Iya, kedengaran. Oke, baik. Pak Subhan tadi sempat menanggapi, sedih katanya melihat PPDB tahun 2020 ini. Begitu ya, meminta dari pemerintah Kota Makassar untuk melakukan intervensi secara langsung seperti itu. Khususnya tadi juga sempat disinggung soal pengadaan server, begitu. Bapak menanggapinya seperti apa? Iya, jadi begini Pak Subhan. Saya kira kalau server jangan khawatir karena kita sudah gunakan ini barang. Dan kita sudah manfaatkan untuk pemerintah kota. Dari server yang kita adakan tahun 2019 ini, kita sudah gunakan. Nah, tadi di awal mungkin Pak Subhan tadi, mudah-mudahan mendengarkan tadi penjelasannya Ibu Kadis, bahwa pelaksanaan PPBD ini di Makassar itu serba cepat. Dan saya tidak pernah memperkirakan dan tidak pernah, ya namanya saya tidak ada pengalaman untuk mensupport ini barang karena baru kan. Andaikan dari tahun lalu kita rancang ini, termasuk aplikasinya sudah harus bersinergi, berintegrasi dengan server kita, ya mungkin tidak ada kejadian. Ini bayangkan dia waktu 20 hari Pak Subhan. Diskominfo dengan infrastruktur yang dimiliki, kami yakinkan bahwa saya siap mensupport ini barang.
Ya, bukan saya mau lempar tanggung jawab atau saling siapa yang salah, tidak. Nah, untuk diketahui juga bahwa ternyata Ibu Kadis tadi bilang tahun lalu itu memang sudah pakai daring pendaftarannya, sudah lewat online, tapi hanya 70 ya kalau tidak salah, 70 sekolah ya. Nah, ini sekarang ini bukan 70 Pak Subang, ini berapa 400-500 sekolah ya, SD dan SMP. Ya, untung SMA-nya sudah di provinsi. Nah, ini saya anggap ini serba mendadak. Tapi karena kita mau ini, apalagi dalam kondisi COVID, ya, sehingga aplikasi atau layanan pendaftaran online ini, ya kita tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah harus menyiapkan. Dan alhamdulillah sudah berlangsung. Dan saat ini memang ada kendala sana sini, tapi selalu teman-teman khususnya kalau Kominfo saya jamin deh, kita monitor Pak Subang setiap hari, dan kemarin mungkin dari Ori juga minta data, saya sudah kirimkan juga Pak Subang, kita bisa lihat di kondisi server kami. Nah, memang yang jadi sedikit di aplikasi, tapi nanti Ibu Kadis sudah jelaskan, itu bukan saya tidak ada di dalam layanan ini ya, karena kami hanya mau support dari aspek servernya. Dan inilah kondisi, dan mudah-mudahan ya, karena saya mendengar tadi di grup PPBD mengikuti bahwa alhamdulillah sampai saat ini sudah ada lancar lah. Tinggal upload ini yang memang sedikit agak ini, karena memang ya orang bilang kesiapan daripada aplikasi yang kita gunakan ini memang ya saya anggap juga mendadak ya. Dan ternyata aplikasi ini baru 4 kabupaten kota yang gunakan ya dari Kemendik. Nah ini. Itu mungkin saya mau ke Bu Kadis dulu. Bu Kadis, soal yang tadi juga ini saya ingin meminta konfirmasinya langsung kepada Bu Kadis ya. Sampai hari ini masih banyakkah orang tua siswa yang kemudian datang langsung ke Dinas Pendidikan seperti itu? Atau ada solusi lainkah? Bagaimana seharusnya orang tua menanggapi ini? Kesulitan untuk mengakses servernya, mengakses akunnya, ada akun yang tidak terbaca, kemudian juga titik koordinat dari alamat yang tidak sesuai, seperti itu. Bagaimana Bu Kadis? Gini ya, sebenarnya kita juga tidak pernah menyangka bahwa akan kejadian seperti ini, pandemi ya. Sehingga pada saat itu memang kita merapatkan bersama. Aplikasi yang dikirim oleh Kemendikbud itu lengkap dengan spek yang harus ditunjang aplikasi tersebut. Jadi ada spek yang dikirim oleh kementerian. Poin-poinnya itu sudah kita bicarakan bersama dengan Dinas Infokom dan waktu itu dengan keuangan Pak Sekda, Pak Wali. Mengenai ada beberapa permasalahan yang ada di lapangan, tentunya memang yang paling banyak adalah apalagi di jalur non zonasi ya, mereka memang agak susah sekali untuk mengupload berkas. Ya, itu kejadiannya. Dan memang terjadi maaf ya, bukan kita saling ini, memang terjadi keterlambatan, agak susah, loadingnya memang panjang ya. Kemudian mungkin karena beban berat ya untuk melakukan upload berkas, tapi itu memang semuanya kita sudah bicarakan dengan Kemendikbud sebenarnya bahwa aplikasi ini memang harus digunakan dengan kondisi seperti ini, dengan beberapa spek-spek yang diberikan terkait dengan aplikasi yang ada. Aplikasi ini diadakan di bulan Mei. Surat edaran 1974 dan surat edaran Sesjen nomor 17 tahun 2020 semuanya tentang aplikasi ini dengan spek-speknya. Sehingga kita rutin melakukan koordinasi. Terkait dengan permasalahan yang kedua yaitu akun, memang itu yang saya sampaikan bahwa masyarakat kita memang belum terbiasa untuk pelaksanaan seperti ini, di mana untuk masuk ke jalur pendaftaran mereka harus membuat akun. Akun itu sudah kita menyampaikan, sosialisasi, bahkan tutorialnya ada.
kemarin ini ada kendalanya lagi di zonasi karena kami sudah menyampaikan bahwa akun yang dipakai di jalur non zonasi itu tidak bisa digunakan di jalur zonasi. Mereka harus membuat akun baru. Yeah. Akun itu kami rilis di web kami itu dari hari Kamis. Oke, boleh diulang kembali, Bu? Bisa membuat akun, tapi lagi akun mereka sudah ada. Kemudian yang kedua mengenai titik koordinat. Apabila alamat dan kakaknya itu memang sudah benar, tepat di data Dapodik, itu tidak ada masalah. Yang masalah ini yang terjadi sehingga ada titik koordinatnya terlempar ke negara lain, kemudian ada titik 0 bahkan 0, itu karena alamat kakaknya pada saat dia upload itu tidak sesuai dengan data Dapodik. Karena aplikasi ini menggunakan data Dapodik. Data Dapodik ini kami kirim di bulan Mei. Berarti data paling terakhir yang kami kirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itulah yang dimasukkan ke aplikasi tersebut. Tetapi apabila itu terjadi, calon siswa itu bisa melakukan penyesuaian titik koordinatnya. Nah, memang harus dilakukan oleh operator sekolah. Kalau tahun lalu calon siswa itu dan operator sekolah bisa melakukan titik koordinat, mereka bisa menarik sendiri. Ini yang banyak menjadi permasalahan karena mereka komplain, kok saya tidak bisa menarik titik koordinat. Itu memang aplikasi ini tidak bisa dilakukan oleh calon siswa. Yang bisa melakukan adalah operator sekolah. Mereka bisa menyampaikan, tapi itu sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bisa dilakukan oleh sekolah melalui daring. Karena ada nomor kontak yang tertera di aplikasi tersebut di sekolah-sekolah. Seperti itu. Apabila sudah dilakukan titik koordinat oleh operator, tidak bisa langsung disetujui oleh sekolah. Safety-nya seperti itu. Harus melalui dinas, sehingga dinaslah nanti yang akan mencontreng untuk menyetujui. Kadang orang tua menganggap bahwa apabila sudah ditarik titik koordinat, di dalam web itu, laman web itu sudah berubah skornya. Itu belum, apabila dinas belum melakukan persetujuan. Sehingga kami menghimbau bahwa operator sekolah tolong disampaikan kepada orang tua murid atau calon siswa. Apabila titik koordinat sudah disesuaikan, mohon sabar. 3 jam, 4 jam itu sudah di-approve nanti oleh Dinas Pendidikan dan akan muncul skor. Titik koordinatnya sudah tepat. Dan kemudian daftar seperti itu. Baik. Nah, saya ingin ke Pak Subhan dulu. Bagaimana, adakah tawaran atau upaya yang bisa dilakukan untuk memediasi antara orang tua murid dan juga dinas pendidikan agar kesalahpahaman ini bisa benar-benar kita minimalisir terjadi? Ini kan tadi sudah ada penjelasan dari dinas pendidikan begitu ya. Silakan Pak Subhan. Ya, jadi memang mungkin dibutuhkan kesabaran ya. Apa tadi disampaikan oleh Pak Ismail itu sudah menurut saya bagus. Kemudian Ibu Kadis juga sudah sesuai. Kedua Kadis ini saya tidak meragukan kompetensinya. Tinggal kemudian bagaimana dibawa bisa bekerja dengan baik. Jadi memang mungkin kenapa kemudian kemarin itu membludak dan kemudian menjadi pecah di kantor dinas pendidikan. Karena kalau saya analogikan, ketika semua orang mau masuk bersamaan, sementara loketnya sedikit, tentu akan terjadi sumbatan. Nah, jadi dengan penjelasan tadi Pak Ismail yang menggaransi bahwa server tidak ada masalah, kemudian Ibu Kadis mengatakan bahwa 2-3 jam atau 4 jam kemudian sudah bisa di-approve, saya kira itu tinggal harus disampaikan saja kepada masyarakat. Sampaikan dengan baik, terutama sebetulnya tentu tidak bisa dinas pendidikan kota yang menyampaikan semuanya, tentu ini harus dibantu oleh seluruh sekolah yang melakukan pendaftaran. Tidak kemudian ketika ada masalah, operator langsung melemparkan ke dinas pendidikan saja, karena itu akan menjadi kerumunan besar kalau semua orang dilempar ke sana. Diberikan saja pengertian, ya. Jadi harus ada pemberian pengertian dan dibuka secara komunikasi, transparansi
Karena itu selalu dipermasalahkan. Sekarang ini kan gini, kita ini bekerja tidak punya kepentingan kecuali memang tugas kita. Di luar sana banyak orang yang kemudian selalu mencari kesalahan. Sedikit saja kesalahan kita berbuat atau tidak sesuai dengan harapannya, maka itu akan di blow up. Kemudian yang lain ikut-ikutan. Nah, jadi untuk meredaminya sebetulnya saya sampaikan bahwa apapun itu yang disampaikan oleh Ibu Kadis, yang disampaikan oleh Pak Ismail, kita harus melihat kenyataan dan realitas di lapangan. Di penjelasan kita kan normatif itu, Pak Ismail juga normatif, tapi realitas di lapangan apa sih persoalannya di apa ini? Jadi itu harus ditemukan dan segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang menurut saya sudah terlalu jauh dugaan-dugaan. Kalau saya melihatnya secara jernih bahwa banyak sekali kemudian hanya karena kegagalan sedikit kemudian dugaannya terlalu jauh. Dan ini tidak boleh juga. Itu harus klarifikasi dulu apa betul seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Subhan untuk waktunya, sudah bisa bergabung dan juga sudah memberikan juga pencerahan bagi smart listener dan juga kepada narasumber kita yang lainnya. Nah, untuk Pak Abdul Wahid nanti kita juga akan masih terhubung dengan Pak Abdul Wahid, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya, Bu Kadis dan juga Pak Kadis Kominfo, Pak Ismail, kita akan jeda dulu sesaat, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Makassar Insight Morning Drive. Morning Drive. Sudahkah Anda makan makanan bergizi hari ini? Makanan untuk jiwa, pikiran, dan tubuh. Tubuh kita mendambakan yang murni agar tubuh, jiwa, dan pikiran berpadu untuk jadi sehat. Untuk daya tahan tubuh kuat, kenali sumber dan maksimalkan manfaatnya. Brokoli. Brokoli dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Dikemas dengan vitamin A, C, dan E, serta banyak antioksidan dan serat lainnya. Brokoli adalah salah satu sayuran tersehat yang bisa Anda santap. Kunci untuk mempertahankan kekuatannya adalah memasaknya secepat mungkin atau lebih baik lagi tidak sama sekali. Mari miliki tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat. Mulai sekarang dan mulai dari diri sendiri, dan bagikan kebaikan kepada siapapun. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Morning Drive. Kembali lagi Smart Listener, masih di Makassar Insight. Kita masih membahas soal polemik dari PPDB Makassar tahun 2020 ini. Ada yang bergabung, saya ingin membacakan dulu komentar dari Smart Listener yang masuk hari ini. Ada dari Ibu Ija di Tanjung. Katanya, kemarin saya mendaftarkan anak saya untuk jalur zonasi. Bagaimana untuk dapat mengetahui bahwa Google Maps-nya kita sudah sesuai dengan titik rumah gitu. Apakah bisa dicek langsung dan prosesnya seperti apa? Boleh dijawab dulu, mungkin diberikan pencerahan dulu nih Bu Kadis untuk menjawab pertanyaan dari warga Kota Makassar, Smart Listener yang bergabung. Bagaimana cara mengetahuinya apabila titiknya sudah sesuai? Ya, maaf ini tadi. Kebetulan ini hari ini kami terima demo lagi nih. Iya. Yang mengatasnamakan orang tua murid. Jadi saya juga bingung ini. Iya. Sekarang ini orang tua murid di dalam penuh. Kalau polisi juga mengizinkan ini demo masuk, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga bingung. Makanya saya bilang teman-teman ini yang demo, bagaimana ini? Katanya mewakili orang tua murid. Tetapi kalau keadaannya begini, bagaimana ya orang tua murid ini, kasihan ini anaknya mau mendaftar, kami sudah berikan pelayanan secara tatap muka, tapi ya keadaan seperti ini. Makanya saya juga bilang sama adik-adik ini, tolonglah kalau
secara personal mungkin PLT-nya yang nggak disembuhin, ya sudah ditahan aja dulu sampai PPDB ini selesai. Kasihan orang tua murid ini, saya bingung juga ini sudah teriak-teriak di luar. Iya. Jadi demonya menghambat pelayanan, Bu ya? Iya, jadi kan bingung juga. Saya bilang polisi nggak berani kasih masuk karena di dalam ini banyak sekali. Padahal saya sudah arahkan bahwa karena ada demo yang mau datang, silahkan ini semuanya disampaikan orang tua murid ke sekolah yang mau dituju. Tapi begitulah orang tua murid nggak mau. Dia lebih yakin ke dinas, jadi bingung juga. Ya seperti ini. Mengenai titik koordinat itu bisa dilihat. Tadi kami sampaikan bahwa apabila sudah disesuaikan oleh operator, itu mereka harus menyampaikan bahwa sabar dulu Pak, sabar dulu Bu, bahwa 3-4 jam itu baru bisa kelihatan di web. Silahkan lihat di web PPDB-nya. Kalau dia masih 0, silahkan komplain. Untuk bisa dicocokkan lagi. Kalau memang sekolah tidak bisa mengatasi, kami 24 jam di dinas memang menyediakan pengaduan seperti itu. Saya sendiri juga akan menangani seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Kadis untuk penjelasannya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu juga apakah dari DPRD sendiri ada tawaran alternatif. Jika misalnya ini kan ketakutan masyarakat bahwa anaknya takutnya tidak terdaftar dan lain sebagainya karena banyaknya kendala yang dihadapi melalui PPDB secara daring ini. Apakah ada alternatif lain mungkin yang bisa ditawarkan seperti itu dan orang tua siswa harusnya seperti apa? Silakan Pak Abdul Wahid. Ya, jadi terkait masalah PPDB ini kita harus komitmen bahwa kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap warga masyarakat Kota Makassar. Apalagi anaknya yang ingin sekolah dengan wajib belajar 9 tahun ya sampai ke sekolah menengah pertama. Jadi terkait keinginan itu kalau memang dimungkinkan oleh aturan yang ada dan harus berkoordinasi dengan semua pemegang kepentingan, saya berharap kalau memang dalam beberapa waktu ke depan ini masih terjadi kendala-kendala dan masih banyak warga yang belum terakomodir, saya berharap ada sistem seperti yang dilakukan di non-senasi kemarin, ada perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ya harus berkoordinasi termasuk dengan PJ Wali Kota kita, bagaimana kita memberi kebijakan supaya diberi perpanjangan waktu untuk masa pendaftaran ini. Itu salah satu dari, termasuk untuk langkah ke depan, saya berharap menjadi pengalaman kita untuk tahun ini, agar supaya nanti antara penerimaan SMP dan SD, kalau bisa dipisahkan waktunya, karena ini termasuk yang membebani terlalu banyaknya beban karena secara bersamaan sekolah SD dan SMP ini mendaftar. Tentu beban dari server ini akan semakin berat. Nah, kalau ke depan ini dipisahkan, saya rasa ini akan lebih baik karena beban dari server ini tidak seperti sekarang ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahid untuk masukannya. Saya ingin ke Ibu Kadis tanggapannya seperti apa. Sekaligus juga ini kan kita ada di sesi terakhir begitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa kita lebih cooling down sekarang ya. Masalah memang banyak kita hadapi bersama, tapi sepertinya bukan waktu untuk saling menyalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Silakan ditanggapi masukan dari Pak Abdul Wahid tadi dari DPRD Kota Makassar dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Karena kami ini sebenarnya mengevaluasi apa yang terjadi tahun kemarin ya, sehingga ini kita bisa laksanakan. Tetapi kami kelupaan bahwa tahun lalu itu yang mengikuti secara online itu adalah hanya 70 sekolah. Walaupun tahun lalu memang samaan, SD dan SMP-nya memang jadwalnya sama. Kami memang agak kebablasan karena kami memang semuanya full daring ya. Katakan dari 114 SD ditambah 5 SMP memang agak berat, sehingga ini jadwalnya kita satukan memang agak berat karena pada saat dia mengupload. Jadi dari Pak Wahid, Pak anggota Dewan Komisi D, sangat terima kasih
ini menjadi bahan evaluasi kami untuk tahun depan, dan kami juga memang berharap bahwa supporting daripada Infocom, kami harapkan waktu yang sisa 3 hari ini sampai ke hari Sabtu, dan pengumuman yang kemarin juga pada saat pengumuman itu agak sempat minta maaf Pak Kadis ya, bisa disupport betul-betul full. Pengumuman itu semuanya pada penasaran sehingga bersamaan juga orang membuka. Itu agak susah sampai kita diprotes, dianggap kita ada permainan karena melakukan penundaan. Padahal mereka mengirim itu data agak susah, dan sekolah-sekolah itu mengirim data semua ke kami untuk kami tampilkan di laman web itu kelamaan. Akhirnya jam 10 malam itu tanggal 7 baru bisa full terbuka. Nah, kami harapkan ini tidak terjadi lagi untuk di jalur zonasi nanti, dan kami mohon Pak Kadis betul-betul disupport full ini sisa 3 hari. Kami tidak berharap untuk bisa diperpanjang karena ini adalah kami sudah memperpanjang ini yang kedua kalinya untuk kami perpanjang. Yang kemarinnya hanya 2 hari, kita perpanjang sampai 6 hari. Jadi kami mohon sekali di Dinas Infocom untuk bisa betul-betul mengikuti 24 jam server yang ada. Karena kami sudah menghimbau kepada orang tua murid, kalau pagi sampai sore mungkin dia agak kesusahan, tolong dicoba malam hari di rumah dengan tenang untuk bisa mengupload. Jadi sekali lagi kami mohon untuk bisa sisa 3 hari ini dan sampai kepada pengumuman dan pendaftar ulang, tolong kami bisa dibantu disupport habis. Baik. Kalau bisa semua jurus-jurusnya barangkali, karena kami yakin sekali tim Infocom itu orang-orang yang paham banget dengan IT itu bisa mensupport kami full dan mengikuti 24 jam. Karena kami selalu menyampaikan kepada orang tua bahwa kalau belum bisa tolong agak menunggu jeda. Karena kemarin ini agak susah juga karena mereka itu kalau sudah mengupload tidak berhasil, dia ulang sampai 18 kali ada yang 20 kali mengulang. Padahal butuh jeda, jeda dulu. Itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Kadis. Saya ingin ke Pak Ismail sebagai penutup juga di sesi terakhir kita. Support yang diminta dari Dinas Pendidikan ingin disupport full di 3 hari terakhir ini. Semoga tidak ada perpanjangan waktu lagi. Ada berapa kemudian petugas dari Diskominfo yang ditugaskan untuk bisa mengakomodir dan juga mensupport sepenuhnya Kepala Dinas, dan seperti apa kemudian yang ingin disampaikan oleh Pak Ismail? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Dinas Kominfo dari awal sudah berkomitmen bahwa layanan PPBD dari aspek supporting server itu bukan lagi itu full ya. Jadi server tidak pernah tidur 24 jam. Jadi memang server itu tidak bisa dimatikan dan tidak bisa orang main-main karena layanan di server kami itu bukan hanya PPBD. Kami melayani yang namanya TPP pegawai kurang lebih 10.000 orang itu setiap detik, setiap saat itu mengupload, memasukkan datanya, terus teman-teman para pejabat di atasnya memvalidasi. Nah, ini satu tempat semua ini. Ini contoh yang saya sampaikan, gambaran yang saya sampaikan. Jadi tidak usah makin ragu kalau Kominfo, cuma memang ya dalam perjalanan namanya ini orang bilang rumahnya, kami sudah siapkan permanen 24 jam, tapi orang yang mau keluar masuk di rumah ini yang kurang pas. Ada yang terburu-buru, ada yang bersamaan sehingga pintunya tidak muat masuk. Nah itu berarti dari sisi aplikasi yang harus dikawal terus. Dan selalu memang harus ada tim yang bagaimana bisa memberikan solusi-solusi di dalam penerimaan ini. Saya kira begitu deh. Terima kasih banyak Kadiskominfo Kota Makassar Bapak Ismail Haji Ali, kemudian juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ibu Amalia Malik, dan juga terima kasih banyak Pak Abdul Wahid sudah bergabung bersama kami
di Makassar Insight hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan, semoga bisa segera terselesaikan. Kita maksimalkan 3 hari sisa waktu yang tersedia dalam PPDB jalur zonasi di tahun 2020 ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Semua pihak juga tentunya sudah melakukan tugasnya secara maksimal. Kemudian kita berharap saja dan juga berdoa semoga ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber dan juga untuk Anda smart listener sudah mendengarkan kami. Rifa Majid pamit. Sukses untuk Anda.